Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal 'ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-alim habibullah walau kana fasiqan, al-jahil aduwwullah walau kana abidan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimkan para tuan guru, alim ulama, tokoh agama, dan yang kita banggakan segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Musalla Al-Ihsan. Hadirin para muhibbin, pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua pada malam hari ini dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini ditakdirkan Allah kita berkumpul di dalam satu majelis, yang mana majelis ini disebut oleh Rasul Raudah min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Orang yang dimudahkan oleh Allah duduk di majelis ilmu, orang yang diberi oleh Allah kesempatan duduk di majelis ilmu, tanda orang itu dicintai Allah. Tanda orang itu adalah orang yang memang dipilih Allah. Karena banyak orang yang sehat, waktunya luang, tapi tidak sempat duduk di majelis. Padahal Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka kelak di akhirat, kata Nabi, Allah akan mudahkan yang masuk ke dalam surga. Untungnya kita malam ini, mudahan di akhirat tak kumpul kita di surga. Amin. Dosa habis diampuni Allah, pahala banyak dapat, barokahnya korban. Apalagi acara Isra Mi'raj ini sebulanan, nyata marahi makan malam. Tapi malam ini agak beda.
Memang surah Al-Ihsan ini selalu beda. Belum perhatikan nasi bungkus, nasi kotaknya agak mewah sedikit. Yang lain biasa plastik nang ada hirang habang. Ini surah Al-Ihsan plastiknya aja mahal. Kata kena diabadikan di rumah plastiknya. Ini tandanya surah Al-Ihsan ini orangnya ketujuh bersedekah. Ya ada juga kadang-kadang panitia tuh mengadakan mi'raj, mengadakan maulid. Ya Allah, seadanya. Seadanya. Disuruh bungkus nasi, bujur ya bungkus. Tapi bungkusannya halo. Acaranya yang biasa bewadai, kada bewadai lagi. Kenapa? Ini pengaruh biar murah sawit, murah pinang, jujuran. Inilah yang ngolah jumlo ni nang raungnya. Biar murah, jujuran mahal. Pokoknya kan bila nior murah, jujuran murah. Makin nior murah, makin naik akannya jujurannya. Maka ujian dua laki bini berunding tengah malam. Aku abangmoy anak kita tuh mau dilamar orang, mau kada 100 juta kada aku lapas. Ulahnya nang kayak hayam anaknya. Maka dari itu hadir kita di majelis ilmu pada malam hari ini. Orang yang sering hadir di majelis ilmu, kata ulama, minimal barokahnya itu nanti matinya husnul khatimah. Minimal. Jadi paham kada paham, unggut-unggut aja. Bila guru nerangkan, jakawan dia enggak paham. Apa unggut, kantuk. Ini kedengaran deh suaranya nih. Kadang-kadang lah. Kalau nih tadi itu tak minum jus 2 cawan. Memang sebulanannya selama ceramah suara normal aja karena minuman kadang minum es. Tadi ceramah di Rumbai pagi disurungi orang nang jus apa namanya itu? Jus sirsak 2 cawan habis minum. Ada terpikir lagi langsung hilang suaranya. Jadi tolong panitia kuatakan suaranya. Ulun kada tapi anu lagi lah. Kedengaran lah. Bahasa ulun Banjar paham lah. Mun kada paham aku bahasa India. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Ujar Nabi, barang siapa yang dikehendaki di dalam dirinya ada kebaikan. Artinya Allah memandang dirinya tuh ada kebaikan. Kalau orang memandang kita ini baik, belum tentu pandangan Allah baik. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memandang kita ini baik, pasti baik. Siapa orang yang dikehendaki Allah di dalam dirinya ada kebaikan, yufaqihu fiddin. Orang itu dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu agama. Itu tanda orang itu dikehendaki oleh Allah, orang yang baik. Maka Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau melihat di atas langit ada, kata Nabi, 1 malaikat. Ini malaikat bentuknya beda dengan malaikat-malaikat yang lain. Dilihat oleh Nabi, malaikat ini ada mempunyai ribuan janah, ribuan tangan. Setiap satu tangan mempunyai ribuan jari. Lalu Nabi nanya ke malaikatnya. Nabi bertakon. Ujar Nabi, boleh lah aku bertakon. Malaikat tadi kada menjawab kada. Kamu nanya. Akan-akan ini nang kaitan tak. Sisikit guru bertakon, guru nanya. Tapi apeh viral dan itu tuh nih. Nang viral wah ini nah tak viral wah. Sampai aku ceramah di ujung gunung sana, jauh di ujung parit. Sekali bebaya aku ceramah di luar masjid, tak.
Sampai ke ujung sana orang main lato-lato. Jadi imam pulang, bebaya mengangkat suara, Bismillahirrahmanirrahim, berbunyi pulang di luar, taka. Hendak pengajian bebaya membuka kitab, bebaya buka kitab di luar, taka. Boleh aku ke rumah hendak bertanam. Sekali balik ke rumah di kamar anakku, taka. Anakku bermain dia lato-lato. Parah itu. Tapi tadi ku takuni ibu-ibu pandai tak main lato-lato? Ada nang pandai 2-3 orang, tapi yang lain lato-latonya. Jadi Nabi nanya ke malaikat nih, ujar Nabi, wahai malaikat, gawianmu napa, tugasmu napa? Malaikat tadi menjawab, ya Rasulullah, tugasku disuruh menghitung berapa banyak tetesan hujan yang gugur ke bumi ini dari mulai bumi itu diciptakan Allah sampai hari kiamat. Rupanya setiap tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi ini semuanya dapat dihitung oleh Allah lewat malaikat tadi. Semuanya dalam hitungan Allah. Tidak setetes pun air hujan yang gugur ke muka bumi lepas daripada hitungan Allah. Bayangkan kuasanya Allah. Nabi merasa kagum dengan malaikat ini. Ujar Nabi, kau punya tak kelemahan, punya tak kekurangan? Malaikat tadi menjawab, ya Rasulullah, aku ni makhluk sama dengan engkau makhluk, tentu ada punya kekurangan. Apa aja Nabi kekurangan? Malaikat tadi menjawab, kekuranganku ya Rasulullah, ketika umatmu berkumpul di dalam satu majelis, umatmu berkumpul di dalam satu tempat, lalu mereka berselawat kepadamu ya Rasulullah, demi Allah, kata malaikat tadi, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan ampunan yang Allah turunkan di dalam majelis tadi. Saking banyaknya, alhamdulillah. Ayo kita bersalawatan ya, supaya tambah barokah majelis kita. Salatullah. Stop. Lagunya lagu Jaka Tingkir malam. Tahu deh lagu Jaka Tingkir. Jaka Tingkir wali Jawa, muridnya Sunan Kalijaga, sudah terkenal di Nusantara, jadi walia, jadi raja, jadi walia, jadi raja. Itu kalau versi NU. Kalau versi dangdut parah lagi. Jaka Tingkir ngombe dawat. Tahu dawat? Nah, ada tahu loh Pak. Lainang dawat nang karas. Ayo sama-sama kita. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dan berselawat tadi semuanya dapat barakah rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mulia, dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di samping beliau menerima perintah sholat dari Allah yang awalnya 50 dikurangi jadi 5 waktu. Tapi ketika kita melakukan sholat 5 waktu ini, pahalanya sama dengan 50. Rasulullah menerima perintah sholat, juga menerima perintah dari Allah. Apa ujar Allah? Ya Muhammad, mur ummataka ayyukrimu salasatan. Hai Muhammad, nanti ketika kau pulang ke bumi, pulang ke dunia, kau suruh umatmu itu untuk memuliakan 3 orang. Kau suruh umatmu itu untuk memuliakan 3 orang. Inggih ya Nabi. Siapa yang pertama? Langsung Allah suruh untuk dimuliakan lewat Nabi Muhammad. Disuruh kita sebagai umatnya yang pertama, Allah suruh, hai Muhammad, muliakan yang pertama al-walid, kawitan, kedua orang tua. Yang kedua wal alim, orang berilmu. Yang ketiga wahafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Ini 3 orang ini kita wajib muliakan, perintah Allah langsung. Siapa yang membenci 3 orang ini sama membenci Allah. Siapa yang membenci Allah, pamak aduhu finnar, wadahnya di neraka. Tanpa basa-basi lagi, di neraka wadahnya kalau membenci Allah. Yang pertama kawitan. Ini orang banyak ada badab lagi dengan kawitan. Banyak ada badab lagi. Di rumah banyak gambar ulama, macam-macam. Gambar ulama ini, gambar Habib ini, bagus luar biasa. Sekali ditakuni, mana gambar mama abahmu? Dede aja. Belum juga mati lagi gitu tuh ya. Bungolnya coba lihat. Besisun rumah, gambar tuan guru, gambar Habib luar biasa. Berkahnya banyak ujur. Tapi gambar kawitan kenapa kada ada? Padahal kawitan tuh nang nyata bekaramat sudah. Kawitan tuh yang nyata bila inya berdoa langsung diijabah Allah doanya. Ya Allah, sihatkan anakku, sihat anaknya. Ya Allah, alimkan anakku, alim anaknya. Karena doa seorang kawitan, kata Imam Ghazali, membandingi doa 70 wali kutub. Cari setembilahan wali kutub seikom, tatamu lah. Ada nal wali tembilahan nal wali kutub adalah. Ngalih mencari seikom, ngalih tembilahan ngalih. Mengaku wali banyak tembilahan. Nang wala banyak aja juga. Wali itu dia kada mau ngaku wali dah. Wali itu ngaku wali kada ada. Bila wali ngaku wali itu wala. Wali itunya orangnya biasa aja, tawadu, merendah aja. Bayangkan doa mama kita ketika mendoakan kita itu bandingannya 70 doa wali kutub. Allahu Akbar. Ayo kawitan kita yang masih hidup dihilangi minimal seminggu sekali menghilangi, apalagi inya diam di tembilahan. Barang siapa jan Nabi seorang anak yang datang ke rumah orang tuanya, mengunjungi ke rumah orang tuanya, mengunjungi orang tuanya, 1 langkahnya Allah catat 100 pahala, Allah hapus 100 dosa, dan Allah angkat 100 derajat tiap langkah inya menuju ke rumah mama abahnya. Bayangkan kalau inya behunda, lihat putaran ban hundanya. Kemana berputarnya? Ya nang gugur ke sumur tuh. Kalau lo perhitungan benar, putaran Honda. Seputaran ban Honda 100 pahala, 100 derajat diangkat Allah, 100 dosa dihapus oleh Allah. Cuman kita bila datang ke rumah kawitan sama datang ke rumah guru, ada adabnya. Apa adabnya? Di antaranya ujar abah guru sekumpul, kalau datang ke rumah kawitan usahakan, datang ke rumah peguruan usahakan jangan tangan belimbai. Tahu tangan belimbai lah? Jangan tangan 10. Tahu lah. Nah, tangan 10, jadi 10 nang dibawa. Ada nang tak pikir membawakan kawitan napanya kadurian kah 22 ikat, rambutan kah 10 kilo.
Ini ada datang ke rumah kawitan minta beras. Ada libah berasnya. Aku jak kawitan beri muara kau nih. Beko paraya datang ke rumahnya. Itu bukan dapat pahala, itu dapat dosa kalau datang ke rumah kawitan minta beras. Bawakan apa yang hendak dibawakan. Kalau hendak ke rumah mama abah, telepon hulu mak. Ini insya Allah mak, kayaknya kami jam 8 hendak ke rumah mama. Mama hendak napanya? Soto Banjar kah? Soto Jawa kah? Soto Madura kah? Ya mamanya aku dia hendak napa-napa nak kayaknya. Mau hingkat kau datang aja ke sini. Mau hingkat duit aja 1 juta. Astagfirullah. Mengkawitan pula. Kada berpikir anak susah minta duit 1 juta. Jadi wah ini bukan hanya anak aja yang durhaka dengan kawitan, ada juga yang kawitan durhaka dengan anak. Makanya banyak orang yang mati kada beriman itu gara-gara durhaka dengan orang tua. Banyak orang yang mati imannya dicabut Allah, mati dalam keadaan kafir gara-gara durhaka dengan orang tua. Orangnya rajin sembahyang, rajin ibadah, tapi matinya kada membawa iman. Kenapa? Karena akil walidaini, durhaka dengan kawitan. Ayo, kita nang rajin ibadah. Di mana ibadah kita? Rajin tahajud, rajin berjamaah, rajin baca Quran. Ketika wani menyakiti hati kawitan, maka Quranmu, ibadahmu, jamaahmu, zikirmu, salawatmu habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, dan ada nilainya di sisi Allah. Maka hati-hati. Ada seorang sahabat Nabi namanya Alqamah. Tahu Alqamah? Tahulah. Di mana tahu? Alqamah, sahabat Nabi Alqamah ini luar biasa. Alqamah ini sahabat Nabi kalau perang selalu ikut bersama Rasulullah. Siang selalu puasa, malam selalu tahajud, ahli sedekah. Kalau Rasulullah perang, Alqamah ini selalu ikut bersama Rasulullah. Tapi ketika sakaratul maut, Alqamah ini hampir mati kada membawa iman. Coba bayangkan, sahabat Rasul. Jadi kita yang merasa dekat dengan Tuan Guru, merasa dekat dengan wali, jangan bangga. Jangan bangga. Banyak orang yang dekat dengan Rasulullah tapi hujungnya mati kada beriman. Ada salah satu pembantu Rasulullah, itu dekat dengan Rasulullah, serumah dengan Rasulullah, tapi matinya tanpa beriman. Jadi si Alqamah ini Masya Allah, ketika beliau hendak mati sakaratul maut, makanya bagus bila orang tuh sakaratul maut itu dibacakan surah Yasin. Karena ujar Nabi, ketika orang sakaratul maut dibacakan surah Yasin, maka tiap huruf dari Yasin tadi Allah jadikan 1000 malaikat. Yang mana malaikat ini Allah ciptakan, Allah ulah untuk menyambut keluar rohnya yang meninggal. Bayangkan, satu huruf dari surah Yasin Allah ciptakan 1000 malaikat untuk menjemput rohnya yang keluar. Makanya bila orang anak meninggal tuh bacakan surah Yasin. Itu satu. Yang kedua, bila orang tuh hendak meninggal sakaratul maut, itu dibacakan surah Ar-Ra'du. Karena kalau dibacakan surah Ar-Ra'du itu supaya menyamanakan rohnya keluar. Karena banyak orang yang hendak meninggal dunia itu ngalih, matinya ngalih. Sakaratnya jam 9 pagi, matinya jam 9 malam. Coba bayangkan, sakarat jam 9 pagi sampai jam 9 malam tuh kayak apa sakitnya itu. Maka ujar Nabi, senyaman-nyaman orang mati itu nang kayak apa, inya disayat hidup-hidup 70 kali sayatan. Itu paling nyaman, paling lembut sudah. Bayangkan kalau sampai orang tadi meninggal dunia dalam keadaan kada membawa iman. Makanya bila ada keluarga kita nang sakarat, bacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ibu tu bacakan surah Ar-Ra'du pula. Insyaallah ini keluarga kita nak meninggal dunia ini insyaallah mati dalam keadaan beriman. Itu satu.
Jadi Alqamah ini ketika sakaratul maut tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Jadi ujar Nabi, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Hai Alqamah, coba baca la ilaha illallah. Alqamah tidak bisa nyambat la ilaha illallah. Nabi khawatir. Akhirnya Nabi panggil bininya. Mana bini Alqamah? Itu sini. Ini lakimu Alqamah ini kenapa nih kada bisa mengucap la ilaha illallah? Ini sahabatku ujar Nabi. Apa salahnya, dosanya apa? Orangnya baik aja, rajin ibadah, rajin sedekah. Kenapa kada bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Kada tanggung-tanggung yang menjikirkannya Rasulullah. Bukan Ustaz Abdurrahman, bukan yang kayak kita jikirkan, kada. Rasulullah yang menjikirkan, tapi sulit, berat mengucap kalimat la ilaha illallah. Diingat oleh bininya, ya Rasulullah, ini Alqamah, lakiku nih dahulu pernah sekali menyakiti hati mamanya. Mamanya sakit hati, keluar rumah dari rumah Alqamah. Tahan diam di pinjong-pinjong kampung sana. Yang penting jangan serumah dengan Alqamah. Kenapa? Alqamah ini waktu serumah dengan mamanya, waktu serumah dengan bininya, selalu mendahulukan bininya daripada mamanya. Kalau sudah bini hendak minta pisang goreng, ancak menukarkan. Sudah kawitan lah, bawakan pisang goreng lah ke rumah mama. Anu maai habis, belum masak pisang gorengnya, macam-macam aja alasan. Sudah bini hendak tukarkan, amas saja, hibak amas bini sampai ke siku. Kawitan masih begalang gantah. Ayo hati-hati kita. Tiap tahun berangkat umroh bagus, kawitan jangan sampai kada berangkat. Berangkat haji, kawitan kada berangkat haji. Di mana muha kita maandak di hadapan Rasulullah? Coba kita pikirkan, jangan sampai kawitan kita itu lebih di bawah dari kita. Bini amunnya meninggal dunia, hingkat kita cari 10 hingkat kayak bini kita tak? Kawali kira-kira tahuan sekong aja rau. Tapi kalau kawitan sudah meninggal dunia, kemana kita hendak cari, Pak? Mama tiriku baik, belum kada sebaik mama kandung. Berat. Jadi si Alqamah ini rupanya durhaka dengan kawitannya gara-gara bini. Dipanggil mamanya Alqamah. Mana ibu Alqamah? Panggil. Datang, ujar Rasulullah. Bujur kapian ibunda Alqamah, bujur ya Rasulullah. Ini Alqamah anak mulai. Ini anak mati. Inya ngalih ngucap la ilaha illallah. Inya pernah durhaka denganmu. Maafkan jangan. Apa jadi ibunda Alqamah? La ya Rasulullah. Aku kada maafkan. Sakit hatiku. Ini Alqamah, jar ibunda Alqamah ini Alqamah. Dahulu nang melahirkan aku, nyawa taruhannya aku melahirkan Alqamah ini. Yang maharbu, yang mengganalkan sampai Alqamah besar, aku ujar ibunda Alqamah. Yang menyusui aku juga. Lagi haloi. Udah ganal tahu. Akhirnya apa? Ujar ibunda Alqamah, aku kada mau maafkan. Marahnya anak kayak apa kata Sarah. Mungkin tujuan Nabi, wahai sahabatku, ayo kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar, rupanya Alqamah ini mau dibakar hidup-hidup. Setelah kumpul kayu bakar, tubuh Alqamah diletakkan di atas kayu bakar. Hendak dilikit oleh Nabi api tadi hendak dilikit ke kayu bakar tadi. Ibunda Alqamah berteriak dari belakang, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Walaupun hati ini sakit ya Rasulullah, karena inya lebih mementingkan, lebih mendahulukan bininya daripada aku. Tapi aku kada sanggup ya Rasulullah melihat anakku dibakar hidup-hidup. Mulai sekarang ya Rasulullah, demi Allah, aku sudah memaafkan kesalahan Alqamah. Akhirnya ditalkinkan Alqamah, dizikirkan Alqamah. Kata Nabi, la ilaha illallah. Barulah Alqamah dengan mudahnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Meninggal Alqamah. Tapi hampir mati kada beriman gara-gara kada mengucap la ilaha illallah.
hampir. Bayangkan sahabat Nabi itu kan nyata wali beratan. Sahabat Nabi itu ada dan kada wali beratan. Gara-gara pernah durhaka dengan kawitan hampir mati kada beriman. Setelah dikubur Alqamah disaksikan oleh para sahabat, apa kata Nabi? Wahai sahabatku sekalian, man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu sarafun wa la adlun. Ketahuilah wahai sahabatku, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang mamanya, maka baginya laknat Allah, tidak diterima amal wajib dan amalan sunnah. Maka hati-hati kita. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara manusia, gara-gara siapapun kita durhaka dengan kawitan. Mintuha sama, mintuha itu kawitan kita. Ini kadang-kadang bisa kada adil. Kawitan surang ditukarkan pisang guring, mintuha pisang mantah. Guru aja. Mintuha tuh guru aja, apa narannya bisa buah di aku aja. Hanya kayak apa lagi mintuha tuh lain kada sama pang. Ya macam-macam. Ya bila menantu pembual tuh mintuha pembual gitu. Jadi tulak kain mah menjala ikan. Nah, tulak menjala ikan. Ya, nang menantu ini hobi makan paes. Tahu paes lah. Makan paes. Jadi jam menantu tadi bah aja. Abah aja nang nimbai jalan. Ayo aja nang mintuhanya. Mimbai mintuha jala, wap mimbai sangkut jala tadi. Jadi jam mintuha kau tajuni jalan ibu mulai gitu. Ini kan hanya bisi menantu. Jadi menyuruh-nyuruh, padahal maunya kita kalau bisi menantu tuh pertama bisi menantu jangan disuruh-suruh menantu tuh lo. Marahnya di rumah lo, makan guring. Apanya ditukar-tukar kan? Makanan undang gala senangin. Lama menantu di rumah. Kadang-kadang ada aja orang hanya bisi menantu, makanan kada nyaman di rumah. Kada pucuk bumbili, pucuk betik. Behiraan menantu. Jadi jam itu tajuni jalaku tuh sangkut memulai di sini. Tajuni menantu tajun menantu. Rupanya menantunya ada besanggo pais di kantong. Di dalam banyu tadi nang menantu tadi makan paes. Timbul daun paes, bungkus paes. Jadi jamin Tuhan di mana menantuku nih dapat bungkus paes. Rupanya besangu di kantong tadi. Besangu. Kada lawas timbul nang menantu tadi. Jamin Tuhan di mana kau dapat bungkus paes nih? Aku paling muar jamin Tuhan melihat paes. Tuhan ini kan pantang dengan paes, persatuan pantang paes. Jadi hujan menantu, baik di bawah nih ada warung kopi. Warung kopi ada berjual wadai paes. Karena mintu hanya nih pembual, biasanya orang yang ketujuh pembual tuh ancak percayaan orang. Biasanya lah. Jadi mintu hani pembual, iyalah aja mintu mun bujur ada warung kopi di bawah benyone ku tajuni dah. Tajuni mintuha pas tajun karena kayu dikit. Habis lungsak dahi mintuha sini. Berdarah. Jadi jam menantu ngapa bah berdarah dahi? Buali mintuha pula. Jam mintuha ini berdarah ini tahu lah. Aku ini karena cantok ampun warung. Gara-gara kau makan paes kada bebayar memulai jadi. Nah, jadi walaupun mintuha ini pembual, tetap kita hormati. Makanya mintuha ini termasuk mahram mu'abbad, salawasan. Lain dengan ipar. Kalau ipar itu mahramnya ghairu ta'bid, kada salawasan. Jadi kalau kita sudah wudu tersentuh kulit dengan ipar, batal wudu kita. Walaupun ipar, karena ipar ini kada salawasan mahramnya. Bila bini kita mati, boleh kita ngawini adingnya. Tapi bila bini kada mati, dah boleh ngawini ading kakaknya, dah boleh. Jadi mun hendak juga ngawini ading kakaknya, mati bini hulu. Han kayak itu dah. Bersentuh dengan bini imbah wudu, batal. Kenapa? Bini itu orang yang boleh kita nikahinya, bukan mahram kita. Kecuali ada 3 anggota bini nang kada batal bila kita sentuh.
Nih udah wudhu nih nah, hendak benar japai nang bini. Ada 3 anggota tubuh bini nang bila kita japai kada batal wudhu kita. Yang pertama rambut tuh kada batal. Ini biasa pengantin hanyar gatal anak japai. Talah wudhu bini sudah. Nah laki hendak japai ujar nang bini, bang kuwakilkan rambut aja Allah. Pusuti rambut bini kada batal. Yang kedua apa? Kuku. Bila kita sudah wudu, tersentuh kuku bini, kada batal. Yang ketiga, gigi. Nah, jadi pinahan ndak benar japai bini, marah gigi bini aja gimeng mulu. Batal ya Ustaz wuduknya nyentuh gigi bini, kada batal. Batal dak wuduknya nyentuh rambut bini, kada batal. Batal dak wuduknya kalau nyentuh kuku bini, kada batal. Selain rambut, selain gigi, selain kuku, bila tersentuh 2 laki bini, batal wuduknya. Tapi wuduk batal. Cuman kalau bersentuhan kada haram. Makanya laki bini itu kada ada aurat. La aurat lahuma, kada ada aurat bagi keduanya. Bini halal memandang laki dari bawah sampai atas. Bawah sampai atas tuh halal mandang, apalagi tengah. Nang bini kayak itu juga, nang laki mandang bini kayak itu juga, kada ada aurat. Cuman makruh kalau karap memandang itu. Orang yang sering memandang itu, matanya ancap kabur. Nyatakan telah, jangan tapi dilihati. Berandai aja, slow aja. Paham lah? Nah, nyatakan. Jadi kisah Alqamah tadi, orang yang durhaka dengan kawitan tidak bisa masuk surga. Walau kana abidan, sekalipun inya ahli ibadah, sekalipun inya orang yang ahli salawat, sekalipun inya ahli zikir, sekalipun orang alim, tapi ketika inya durhaka dengan orang tua, kada ingkat jadi ahli ibadah, dia ingkat masuk surga. Ada seorang sahabat datang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ulun diisi mama penyarikan di rumah, salah sikit pukulnya aku ya Rasulullah, apakah boleh aku lawan ya Rasulullah mamaku nih, sakit benar aku dipukuli mama di rumah. Apa jar Nabi? Wahai sahabatku, seandainya mamamu itu memotong-motong dagingmu, maka kau belum lagi bisa memenuhi hak mamamu itu. Apalagi hanya memukul, apalagi hanya memamai. Jadi dengarkan aja kawitan tu memamai. Dada kawitan tu memamai gasan nang kada baik kita dada. Semuanya gasan kebaikan kita. Makanya katakan dengan kawitan durhaka. Bila kawitan sudah meninggal dunia, minimal 3 amalan yang kita amalkan supaya menjadi anak yang bakti dengan kawitan. Yang pertama ayyakuna sholihan. Bila kawitan sudah meninggal dunia, cara bakti dengan kawitan yang pertama, anak itu harus jadi anak yang soleh. Minimal sembahyang jangan tertinggal. Karena dalam satu kitab diterangkan, bila seorang anak ini berani meninggalkan sembahyang sewaktu aja, kawitannya sudah meninggal dunia, maka anak ini sama mengirimi batu yang besar untuk memecahkan kepala mama abahnya dalam kubur. Satu waktunya kada sembahyang. Bayangkan kalau sampai 2 waktu kada sembahyang, mama abah sudah meninggal dunia, 2 kali memecahkan kepala abah di dalam kubur. Itu kada sayang dengan kawitan. Padahal maka rumah diwarisi, kabun diwarisi, duit diwarisi, sekali matian kawitan durhaka pula. Haji kada dihajiakan, pidyah kada dipidyahkan. Makanya kita kalau sudah meninggal kawitan lah, kalau istilah dalam ilmu fikih itu, yang pertama harus kita lakukan kalau kawitan meninggal, yang pertama hutangnya dibayari dulu. Cari hutang kawitan di manakah, yang biasa duduk di warung, datangi warungnya. Karena wah ini orang ngalih kalau makan di warung tuh, makan cengkuduk 10 bepadah 2. Ada orangnya sini nih, Bakupiah orangnya. Makan 10 bepadah 2. Kebetulan nang orang warung tuh ada berjual kalalapun. Jadi jauh orang warung kalalapun kada ada, dada cilai kada ada, wallahi kada ada. Jadi jacel tuh apanya ampas nior sangkut di kumis tuh. Ada cilai sonteng jangan diingat.
Jadi jangan sampai gara-gara cengkuduk, gara-gara kalalapun kita dihalangi Allah masuk surga. Kenapa? Karena kalalapun kada bayar, cengkuduk kada bayar. Makanya kalau makan cengkuduk 10, bepadah 10. Jangan makan cengkuduk 10, bepadah 2. Hati-hati. Lebihnya itu bila kada bayar, itulah yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Cari ke warung-warung, ada le abahku berhutang. Oh kada ada, abangmu udah ada berhutang. Cari pulang barung sini, ada leh, ada banyak. Berapa? 1,5 juta. Astagfirullah. Kebetulan kita anaknya ini orang kaya, ayo bayarkan. Karena orang yang meninggal dunia itu meninggalkan hutang, maka rohnya itu kada sampai ke alam arwah. Jadi ada Allah ulah penjara, khusus penjara roh bagi roh-roh nang jasadnya tadi waktu hidup itu ada ninggalkan hutang. Makanya kalau kita kata sambutan bila ada kawitan meninggal, keluarga meninggal, itu bagus nang tuan rumah atau keluarga atau waris kata sambutan kayak ini bahasanya. Biasa kan yang pertama bahasanya kayak ini. Kami meminta maaf bila ada almarhum salah baik nikah laku ucapan berilaan dunia akhirat. Yang kedua, masalah hutang pihutang. Kan biasa kita masalah hutang pihutang mulai sekarang, kayak itu bahasanya. Mulai sekarang semua hutang almarhum ditanggung kami waris. Dalam hal ini misalnya si Abdurrahman atau Udin misalnya. Maka semenjak itu hutang almarhum si Abdurrahman atau si waris yang menanggung. Jadi almarhum ini kan ada hutang lagi. Tapi kalau bahasanya kayak ini, apabila yang menyangkut hutang pihutang bagi almarhum untuk segera menghubungi ahli waris. Jelas saya orang menghubungi ahli waris, kemana lagi orang menghubungi? Artinya hutang almarhum ini belum lunas kalau warisnya belum melunasi. Tapi kalau ujar nang warisnya, mulai sekarang semua hutang almarhum ditanggung oleh ahli waris. Dalam hal ini si anu. Jadi bila ada almarhum ada bisi hutang, langsung hubungi ahli warisnya. Kami sekarang yang menanggung. Maka almarhum ini bebas hutangnya, tapi ditanggung oleh warisnya dengan syarat warisnya memang ada niat anak membayar. Jangan memindahkan aja. Ini dipindahkannya aja. Kena mati sikong pindahkannya pulang. Mati sikong pindahkannya pulang. 7 keturunan berhutang. Nah, itu tuh ada bakal ngarannya. Jadi maksudnya waris ini ada tadi niat hendak membayar hutang. Yang kedua, cara kita bakti dengan kawitan yang sudah meninggal dunia. Wa ayyad'u lahuma. Ini anak selalu mendoakan orang tua, terutama ba'da sholatil maktubah. Setiap kali selesai sholat 5 waktu didoakan kawitan. Apa doanya Ustaz? Insyaallah hafal. Tahu le doa kawitan? Tahu le? Apanya? Allahumma dini piman tukunun. Allahumma gfirli waliwa lidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan ada lagunya tuh, ya kah? Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu bagus dibaca tuh. Cuman bila pian jadi imam jangan lagu kayak itu. Jadi imam disuruh ihsan. Allahumma fir lana dzunub. Jadi makmumnya 4 jam jungkit di belakang. Mantap, keren. Terlalu benar. Biasa aja baca doa tuh. Allahumma, makanya adab berdoa tuh ada. Bagusnya cara berdoa itu kalau dalam kitab Ihya. Cara berdoa itu yang pertama, usahakan ngangkat tangan itu ketiak kelihatan. Ketiak kelihatan. Maksud ketiak kelihatan nih marah bebaju. Cuman kira-kira baju kada ketiak kelihatan. Bukan yang ketiaknya dirabit kada. Ini ada juga orang salah paham. Dia guru ketiak kelihatan, rabitnya ketiak maksudnya sekilan bulu ketiak panjang. Nah, ada mau kayak ini. Nah, paling bagus nah. Jadi kalau berdoa kayak ini. Nampakkan ketiaknya. Yang kedua cara berdoa, nah, paskan di dada. Tangan ini disampukakan. Nah. Ujar ulama supaya jangan tumpah. Karena bila kayak ini kada tumpah lagi.
Tapi kalau kayak ini, apa lagi nang? Ini orang kada ikhlas berdoa. Kenapa jadi kehidung tangan tadi? Yang tukang baca doa kepanjangan 17 meter. Amin. Ini ada nang baca doa tuh kada ingat ada. Kasihan kawan, mula-mula semangat kawan berdoa. Amin, amin. Karena kepanjangan nah, andak di paha dage. Ndak kabul-kabul, ndak ada tasah jadi beri muara di sini. Ya, tapi kada ada orangnya tulak malam nih. Jangan panjang-panjang berdoa, sadar-sadar aja mau hendak panjang surangan. Ayo 3 jam gala silahkan. Tapi kalau kita jadi imam yang inti-intinya aja. Kiai kami di Jawa, di Banjar itu ulun perhatikan doanya jarang ada nang panjang. Handap. Tapi kalau berdoa surangan marah panjang. Jadi imam kayak itu juga ayatnya sedang-sedang aja. Ini hafal Quran kada, hantamnya Baqarah. Nah, kedua Yasin. Maka imamnya di masjid itu berlima. Bahasa saingan. Imam pertama Al-Baqarah. Jadi jemaah kita jangan lagi ke masjid itu. Singkalan betis. Jadi jaya Imam Seiko melihatkan malam esok Yasin ku hantam. Cuman kada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Lah, jadi jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu handap. Baca dua kayak itu, dua arwah orang bahaul, apalagi orang bahaul imbah maghrib. Itu jangan ujat tuan rumah anu tolong bacakan Yasin wan tahlil. Nih mbah maghrib nih, Yasinnya jangan banyak lagu. Ancak-ancak bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ini karena ada paham belagu baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mimpin tahlil kayak itu juga astagfirullahaladzim, astagfirullah. Abdullah Zalif, la ilaha illallah. Kada mau talah. Para azan do orang masih la ilaha. Jadi ya tuan rumah kacau ini nih. Kita bersusurong aja lagi bubur kacang. Keluar bubur kacang. Jadi nang betahlil la ilaha illallah. Melihat bubur kacang keluar, la ilaha illallah. Langsung ampeh sidin betahlil. Jadi memang kita nih di samping berilmu harus bijak. Jadi di atas berilmu itu ada orang bijak. Nah bijak ini bisa membaca situasi dan kondisi. Penceramah kayak itu juga. Bila banyak dan nguap, sampai lagi. Tadi belima ada lihat nang nguap tadi. Sampai lagi aku deh. Nah kayak itulah tadi harusnya orang berilmu ada sifat bijaksananya tadi. Lah katakan. Tapi doa yang paling bagus, doa yang paling afdal, doa yang paling bagus itu doa yang menurut Rasulullah. Dan jangan pian tinggalkan satu doa, namanya doa sapu jagat. Dan insya Allah hafal berantaan kita. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amalkan dua Rabbana. Pertama Rabbana hablana, yang kedua Rabbana atina. Ujar ulama, siapa yang membaca dua Rabbana hablana satu, Rabbana atina satu, berarti dua, imbah sumbah ya, maka keluarganya, anak cucunya insya Allah dijaga oleh Allah dan disaleh-salehakan oleh Allah. Tapi dua ini jangan tertinggal. Rabbana hablana satu, yang kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi misalnya nih kita disuruh orang nyelamat rumah. Kebetulan ustadznya kadang awal hadir. Jangan bulik juga. Ayo je orang siapa nih baca doa, bubur kacang dingin sudah. Tuh je orang nang besurban dah. Nya ada nang ketujuh besurban. Jadi nang disuruh yang besurban ini Jasidin, jangan salahkan aku bila salah. Kata je orang seadanya lagi. Ayo aja. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus doanya. Cuman hendak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waki. Jadi jangan diingat wakina mulai wakina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Boleh baca doa Rabbana Atina aja, boleh. Kenapa? Ketika kita membaca doa Rabbana Atina fid dunya hasanah, itu mencakup semuanya. Apa yang kita kehendaki di dunia ini, di akhirat, semuanya ada di dalam doa Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita jangan tertinggal baca doa gitu. Kayak apapun harapnya doa kita, jangan tertinggal Rabbana hablana min azwajina. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ingatakan. Cuman kalau kita berdoa ini, cara Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, cara Allah mengabulkan doa kita, ayyustajabalahu. Biasanya kalau kita berdoa itu langsung dikabulkan Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, Allah mengabulkan doa kita. Bila kita berdoa langsung dikabulkan Allah. Biasanya ini wali-wali Allah. Kalau wali-wali Allah ketika mereka berdoa itu langsung diijabah Allah. Kenapa? Hatinya bersih, tidak ada lagi dinding sampai ke Allah tuh tidak ada lagi. Kalau kita kan berdoa masih banyak dindingnya. Dosa, dunia, gawian, macam-macam. Coba lihat Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul 3 bulan di Martapura, waktu itu musim kemarau, kering, sumur karingan. Jadi datangan orang ke rumah Abah Guru, "Guru, tolong pangpian berdoa supaya hujan turun." Abah Guru Sekumpul tulak keluar rumah, menggoyang pohon pisang. Digoyang pohon pisang, langsung hujan deras. Itu bakaramat sih. Nah kayak kita misalnya goyang pohon pisang, pincol kepala, karena tandan pisang. Abah Guru goyang pohon pisang aja langsung hujan. Kenapa? Hatinya dengan Allah itu udah ada dinding lagi. Makanya jangan samakan doa kita dengan doa orang alim. Makanya walaupun kita ini bisa baca doa, usahakan kalau baruhan hiau Tuan Guru. Aku aja bisa baca 2 arwah aja, nyaman aja, tinggal melihat hal lagi. Beda bacaan dengan Tuan Guru. Tuan Guru tuh lebih cepat kabulnya. Suruh Tuan Guru datang ke rumah. Nah, datang ke rumah. Guru, tolong pimpinkan tahlil Guru. Ayo aja Guru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baca Guru tahlil, tahlil. Guru 2 arwah pulang. Ayo aja sedikit. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Talah 2 arwah. Guru baca 2 selamat pulang. Ayo aja sedikit. Amin. Talah baca 2 selamat Guru, doa tulak bala pulang. Ayo aja sedikit. Kasihan Guru, tapaluh liir baca doa. Bebuih muntong Guru. Talah acara makanan sepiring juga dapat Guru. Tuh galahin talunya sebelah. Sama dengan nangguring di Muhalawang. Makan. Teman narannya Tuan Guru di kampung ini ikhlas saja. Ayo aja Guru, makan aja Guru. Talah dia tuan rumah. Terima kasihlah. Jangan jara Guru lah. Ya Guru. Dalam hati Guru, ada lagi aku ke sini. Sarak suaraku udah aja Guru. Ini paksa aku baku ciak nih nah. Ya Allah, kita jangan kayak itu kita. Nah, usahakan tadi. Kalau ada Tuan Guru, orang alim, ustadz kah, imam kah, ke rumah kita minta bacakan 2 selamat. Udah usah banyak mampluk itu. 200.000 jadi ya. Jadi ada orang bertakon, Ustadz, ngapa mau undang ustadz tuh sampai 10 juta, ustadz si anu. Jadi jar ulun kada apa-apa, daripada mengundang artis 50 juta hakon aja. Bermaksiat aja bernyanyinya. Sekali mau undang ustadz si anu sampai 10 juta, 15 juta, gegurunuman. Bagus mau undang ustadz 10 juta, nah ustadz dari luar tuh nah 10 juta sampai 15 juta daripada mengundang artis. Jadi bila ada ustadz tadi kita menunjuki 10 juta ustadz nang terkenal tadi, kita jangan geguruno, beranai aja. Sidin duitnya gasan pesantren, duitnya gasan majlis, duitnya gasan pengajian sidin. Udah beranai aja kita nyumbang kada bemamai ya. Ya nang sama nior murah nih.
Bemamai di mana-mana, di mana warung bila duduk bemamai. Duduk di warung si Acel nih. Tuh di pelabuhan tuh. Apa aja wah ini? Nio murah benar. Sawit murah, nio murah, pinang murah, pakai airnya tahambur pula. Jadi tukang warung, aci ada kan bisi kabun, ada aja. Kenapa bemamai tahu juga aja. Orang nang bisi kabun aja beranai aja. Iya nang ada bisi kabun sibuk sama nang tadi tuh marah hai. Kita dah boleh buruk sangka dengan tuan guru. Dah boleh buruk sangka dengan ulama. Kenapa? Darahnya ulama tu racun. Bila kita nyambati orang alim, apalagi memusuhi orang alim, jangan harap anak cucu kita berberkat. Walaupun anak kita ini kita sekolahkan di Makkah sekalipun, di Yaman sekalipun, di Madinah sekalipun, tapi kita memusuhi tuan guru di kampung, walaupun hanya guru ngaji. Aku kada senang dengan tuan guru itu, tapi anak kita sekolah agama, maka anak kita ini kada akan jadi orang alim. Kenapa? Karena abah mamanya memusuhi orang alim. Makanya abah guru sekumpul, abah sidin namanya tuan guru Abdul Ghani. Itu kebetulan waktu kami di Banjar, itu kos-kosan kami, pas di belakangnya itu pekuburan umum, di situ ada makam abahnya tuan guru sekumpul. Namanya tuan guru Abdul Ghani. Jadi ulun bila hari Jumat itu selanjuran ke pasar singgah terus itu berziarah. Ulun tanya orang-orang situ, apa sejarah abahnya abah guru sekumpul? Rupanya abahnya abah guru sekumpul ini dahulu bawarung kopi, bawarung orang biasa aja. Ini alim, tapi kadang masyhur, walinya tertutup, tersembunyi, bawarung kopi. Jadi warung kopi tadi, bila ada latihan kopi, kan biasa kalau kita minum kopi itu adalah latihan ampasnya. Bila orang membayar apa aja sini, itu ampas kopi latihan ulun ditahan. Nah itu abah kudus. Ampasnya ampas kopi itu padahal kan terbuang sudah. Tapi saking menjaganya jangan sampai masuk ke dalam paru ke makanan yang haram karena pengaruh dengan anak. Akhirnya apa? Minta halal dan ampas kopi tadi minta halal. Mau kita ada potongan kayak di desa. Kita dipakai terbutuh 10 kepada dulu. Ada kali tak jadi wali gitu. Kalau biayanya ya, potongan itu ada potongan, tapi harapan terjadi. Jadi kayak apa? Udah dapat duit keuntungan, abahnya abah guru sekumpul ini, duit keuntungan tadi dibagi sini 3, dibagi sini 3. Sepertiga gasan keluarga, nafkahin keluarga, sepertiga gasan modal usaha, sepertiga gasan orang gasan tuan guru. Jadi bila ada tuan guru, nah sini doakan anakku supaya alim. Bila ada tuan guru, doakan. Akhirnya apa anaknya? Nangkap guru sekumpul. Kayak itulah jadinya. Kenapa? Berkat kawitan. Berkat kawitan tadi memuliakan orang alim. Jadi rupanya ketika kita memuliakan orang alim, kadang barokahnya bukan kita yang dapat, anak kita yang dapat, cucu kita yang dapat. Kenapa? Karena kita memuliakan ulama. Juga sebaliknya, ketika kita memusuhi orang alim, maka anak kita pun bisa juga dapat kita celahnya, dapat kita mukanya, kada kita jadi orang alim, tertutup barokah karena kita memusuhi orang alim. Ya kayak ini Pak. Orang alim itu kalau punya salah, seandainya salah, muncul salah, kita cukup berdiam. Dan orang alim itu bila salah, ia nyaman bermulik, nyaman karena ilmunya ada. Nah kita nak menyambatinya, ini bahaya. Misalnya Habib siapakah, kiai siapakah, kita lihat di TV itu, wah ini salah, ini kayak ini. Walaupun ini salah, tapi nyaman yang bermulik yang nyaman. Saya katakan pula, nah jadi kita selalu tadi minta maaf. Apalagi wah ini maaf, kita di kota kita terpilih ini banyak tuan guru dan kawan ulun sampaikan ke jemaah pengajian. Ustaz di mana jadwal ceramah malam ini? Ulun sengaja kada tapi maaf kamera. Padahal tiap malam aja ada ceramah. Kenapa? Supaya jemaah pengajian ulun ini marah mendengarkan ceramah tuan guru lain, mengambil barokah. Dari Banjar, apalagi Habib-Habib datang dari Jakarta, dari sini. Nah kita bilang talah merah, talah maulid, hanya kita berpengajian pulang pada sana.
Nah, jadi kita itulah tadi dengan tuan guru banyaki baik sana. Insya Allah orang buruk sangka itu kan ada ini, jadi ada disangka dari orang buruk sangka pengantin hajar, jadi pengantin hajar ini yang seikok tamatan pesantren, seikok tamatan sekolah umum, kawin. Lepas kawin, nabi ini tamat pesantren, laki tamatan sekolah umum. Jadi pas malam pertama, laki kalah sudah semuanya. Telur 2 cawan kalah. Udah siap sudah. Tinggal ke sekolah lagi. Nabi ini tamat pesantren. Punya nabi ini Pak. Sebelum kita melakukan hal itu, izinkan adik baca Quran. Ayo kita lagi. Silakan. Aku paham kan. Tamat pesantren Pak. Ustaznya. Bacalah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mau kalah-kalah. Sampai yang laki ini terguling dalam kampung. Tabakon subuh. Jangan laki gara-gara bini baca Quran. Malam kedua nabi ini kayak itu lagi ambil Quran baca Quran lagi. Nah laki ini kan kedua nih tunggu bini karena bini tadi baca Quran lihat kanan laki maka malam kedua itu taruh intek tapi sudah malam bini baca Quran nang laki terguling malam kedua gagal malam ketiga nang laki punya badan sudah patahnya Quran. Jadi jangan bingung mana Quran kan patah. Tahu nih jangan laki tahu ya di taman pesantren. Melayani laki itu lebih gagal pahalanya daripada baca Quran tahu lah. Oh jangan bingung tahu benar. Tapi abang jangan buruk sangka. Apa buruk sangka jangan bingung. Jangan laki 2 malam aku raung. 2 malam aku raung. Abang tahu leh. Aku jadi kada hendak bangai malam pertama, malam kedua tahu li bang. Nih di pahaku sini nah, pas tang burit sini bisul tumbuh. 6 bisul tumbuh di sini jenang bini. Makanya nang bini itu kada hendak tuh balasan baca Quran. Jadi dah boleh kita buruk sangka lah. Bila bini kada hendak takut nih kalau bebisul kadang. Bila ada bebisul jangan pulang, menolak haram pulang hukumnya. Nah, itu kena esok aja bebinian tak kena. Nah, jadi ingatkanlah. Yang kedua lagi ujar Nabi, aku menerima perintah dari Allah untuk memuliakan wal alim orang berilmu. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani famak adhu fil jannah. Siapa yang memuliakan ulama, ujar Nabi, sama memuliakan aku. Karena Nabi sekarang sudah kada ada lagi. Lalu siapa pewaris Nabi? Ya tuan-tuan guru kita. Makanya pian kalau belajar dengan tuan guru, maaf, jangan melihat penampilannya saja. Kami ceramah kemana-mana, bulan Mi'raj, bulan Maulid, di kampung-kampung selalu memberi nasihat kepada orang kampung tadi, tolong bila ada yang masuk kampung, orangnya jubahnya 2 lapis, bulangnya ganal, jangan langsung jambat itu orang alim. Lihat apa nang inya pandirkan, apalagi sampainya nyuruh kada sembahyang, tinggalkan. Walaupun tasbihnya ganal kayak biji sawit. Kayak biji sawit tasbih. Orang bertasbih bakatiknya betarik. Nah, tapi kalau ilmunya kada jelas jangan diumpati. Makanya ujar tuan guru Ki Abdul Hamid Tungkal, ujar Sidin ulun ingat benar. Karena beliau waktu kami di Tungkal, Sidin mengajar kitab Marakil Ubudiyah setiap hari Rabu. Ujar Sidin, mana tuh ayah? Ujar Sidin, ujar Ki Abdul Hamid, ujar Sidin, kalau hendak mencari guru supaya dapat barokahnya dan dapat ilmunya, cari guru nang jelas di sini. Ilmunya jelas, sekolahnya dahulu di mana jelas, amalnya jelas. Ngaji di situ ya Sidin duduk kita belajar waninya, insya Allah berberkah. Tapi bila kita mencari guru kada jelas, misalnya guru dari luar kita ada jelas guru nih, kenal kada, tiba-tiba jadi tuan guru buka pengajian yang diajarkan pulang, nah tersalah-salah. Ada sifat 20 tuh ada. Maulid itu bid'ah. Apalagi Mi'raj bid'ah. Muharram bid'ah. Muhamu panggil orang kada. Padahal muhanya bid'ah juga. Nah, tersalah kita duduk hati-hati. Bila tersalah kita belajar, maka salah lingkungan kita.
Makanya di Tembilah ini banyak majelis-majelis ilmu, jangan tersalah lagi duduk di majelis ilmu. Tinggal duduk aja lagi kita di situ, duduk dapat pahala, dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan supaya anak kita nih menjadi orang alim, ini ijazah langsung diijazahkan oleh kiai kami di Jawa Timur, Mbah Yai Abdul Hanan Masuk. Ujar beliau, supaya anakmu jadi orang alim, anakmu jadi orang soleh, ini khusus mamanya. Ini padahkan kita ke bini di rumah, khusus mamanya yang mengamalkan, abahnya khusus mencari duit aja. Apa amalan mamanya? Riyadhahi anakmu itu Fatihah 40 kali imbah sembahyang maghrib. Ini insya Allah anakmu sekolah di mana aja Jisidin, insya Allah sukses sekolahnya. Jadi orang alim, kalau inya begawi, insya Allah suksesnya begawi. Bagaimana caranya? Ya tadi, mamanya, ibunya itu baca Fatihah 40 kali imbas sembahyang maghrib, hadiahkan ke sang anak. Tapi yang bacanya khusus mamanya. Nah, suruh kita bini di rumah deng, menghadap anak jadi tuan guru, anak sukses begawi, ading amalkan 40 kali baca Fatihah imbas sembahyang maghrib. Ayo haban aja. Tapi kayak apa Bang Meja? Anak kita ini banyak 8. Berarti 40 kali 8 leh. Babang, raom aku bangai. Kada dengai, walaupun anak 8 orang, tetap Fatihahnya 40 kali. Nah, baca Fatihah 40 kali. Mbak selesai, ya Allah, ku hadiahkan Fatihah ini gasan anak kunang belepan tadi. Amunnya seikong harap lagi. Itu naranya riyadhah Fatihah gasan anak supaya anak menjadi orang baik. Itu ijazah dari guru kami. Insya Allah diamalkan aja. Itu ijazahnya umum. Siapa yang mengamalkan silahkan. 40 kali menghadiahi Fatihah ke anak yang sekolah, ke anak yang begawi. Insya Allah suksesnya begawi. Insya Allah suksesnya sekolah. Dan terakhir amalan, karena besok Jumat terakhir bulan Rajab, mengatakan ulama berkata, ini bukan hadis Nabi lah, bukan hadis Nabi. Ulama berkata, Al-Habib Abdul Qadir As-Sagab Yaman, beliau berkata, barang siapa yang mengamalkan di Jumat terakhir bulan Rajab, esok kan Jumat terakhir tuh, ketika orang berkhutbah, pas khatib ini duduk antara dua khutbah, apa bacaannya? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmad itu nama Nabi di langit, Muhammad nama Nabi di bumi. Berkah nama Nabi Ahmad, berkah nama Nabi Muhammad, maka orang yang membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ketika khatib duduk antara dua khutbah sebanyak 35 kali di Jumat terakhir bulan Rajab, maka rezekinya diluaskan oleh Allah sepanjang tahun tadi. Dompetnya kada akan kosong, ATM-nya penuh terus. Insya Allah amalkanlah. Ulun tiap tahun mengamalkan. Alhamdulillah selama setahun kada suah kosong dompetku. Apa isinya Ustaz? Macam-macam kartu berobat, kertas. Tapi ini bujurannya lah, amalkan besok. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi kayak Pak Ustaz, kalau kita membaca orang khutbah kedua, ada apa-apa, tarusakan aja. Cuman bacanya agak ancap. Jadi pas khatib duduk tadi antara dua khutbah langsung baca Ahmadur Rasulullah. Bagamat bacanya jangan nyaring Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dia khatib ketawa pakai cawan kau. Bacanya pelan saja Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kan belum selesai 35, khatib berdiri lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teruskan aja, habisakan 35 kali. Insya Allah dalam setahun itu rezeki kita diluaskan oleh Allah Ta'ala. Mudahan kawan diamalkan. Amin. Allahumma amin. Amunnya bebinian, jadi ada nang batakun ke guru-guru, amunnya bebinian kayak apa? Nah, amunnya bebinian dia guru, dengarkan orang azan di masjid tadi, azan Jumat. Bila imbah azan Jumat nang kedua, nang bebini ini langsung sembahyang zuhur, imbahnya sembahyang zuhur baca 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. 35 kali. Maka setahunan itu rezeki kita
diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat nama Muhammad di bumi, berkat nama Ahmad di langit. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wajib kita memuliakan wahafizul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka dikatakan kita nanti isi anak ngaji ke guru ngajinya, tolong perhatikan guru ngajinya. Tolong perhatikan guru ngajinya. Wah, ini kasihan guru-guru ngaji, terutama di kampung-kampung. Kurus-kurus. Untung aku nih ada guru ngaji. Makanya lama kayaknya. Makanya orang undang galah terus. Guru ngaji kasihan, Pak. Kami ada misi guru tuh di Tanjung Baru tuh. Kurus sih, orangnya aja kayak Pak ada kurus. Coba lihat. Yang mengantar anak, bertiga anak diantar ke guru. Guru ajari anakku ngaji. Ayo aja guru, ayo aja. Jadi ada kisah. Ada seorang guru ngajar ke rumah orang sugih, ngajar Quran. Gajinya sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta. Jadi rupanya rumah orang sugih ini ada bahargu anjing. Bahargu anjing. Ketika guru ngaji ini sampai ke rumahnya, anjing tadi pintar. Dihiau, datang. Disuruh bakameh di luar. Pintar anjingnya. Jadi ujar guru, pintar anjing mulai. Siapa nang malatih? Ada aja gurunya aja. Berapa gaji gurunya malatih anjing? 18 juta sebulan. Berpikir guru ngaji ini. Dia guru ngaji, aku mengajari manusia 1 juta sebulan. Mengajari anjing 18 juta. Jadi dia guru ngaji, mulai esok aku mengajari anjingmu aja lagi. Artinya kita nih kada berpikir tuh nah, guru ngaji digaji 50.000 sebulan. Ada nang kada bergaji lalu. Tapi ketika melatih anjing, melatih burung, kan burung itu bisa berpandir dilatih. Itu ada sampai 1 juta sebulan. Ada yang sampai 18 juta orang-orang sugih tadi. Sampai anjingnya tuh bisa ASEAN dengan tuannya. Dilatih. Berapa gaji pelatihnya tadi? Sampai 10 juta sebulan. Kenapa mengajari anak kita Quran, melatih anak kita baca Quran? Kenapa gajinya sebulan 50.000? Nah, itu berpikir kita. Maka cara kita memuliakan ulama, memuliakan guru ngaji, kita muliakan inya, hargai inya tadi. Mereka kada minta hargai, kada minta hormati, tapi kita wajib memuliakan dan menghargai agar anak cucu kita menjadi orang-orang soleh berkat kita memuliakan ulama-ulama, terutama guru-guru ngaji anak kita. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang mulia, kesimpulannya, yang pertama, banyak baca salawat. Yang kedua, taat dengan kawitan. Yang ketiga, jangan menyambati guru, jangan buruk sangka dengan guru, jangan memusuhi orang alim. Yang ketiga, yang keempat, hormati tuan-tuan guru, terutama yang mengajari kita Al-Quran. InsyaAllah mudahan barakah dunia akhirat, fiddin wa dunya wal akhirah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang perlu dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia terlebih di akhirat. Dan ulun ulangi lagi, nyatakan besok Jumat jangan ada terbaca dan Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu amalannya setahun sekali. Insya Allah bila pian mengamalkan, insya Allah dalam setahunan ini dicukupkan oleh Allah rezeki kita, diluaskan Allah rezeki kita. Ketika khatib duduk antara dua khutbah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Mudahan bisa diamalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila ada tersalah kata dalam penyampaian ulun, minta halal, minta ridho, minta maaf, berilah dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.